Apakah Anda puas hanya melakukan yang minimal? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Baru-baru ini, sebuah berita muncul tentang David Guerin, pendiri Hobby Lobby, sebuah perusahaan retail di Amerika Serikat yang membuat keputusan berani dan didorong oleh iman. Ia berjanji untuk memberikan sebagian besar dari kekayaannya senilai 13 miliar dolar melalui The Giving Pledge, sebuah gerakan yang didirikan oleh beberapa orang terkaya di dunia yang berkomitmen menggunakan kekayaan mereka untuk kebaikan orang lain. Yang membuat berita ini semakin menggemparkan bukanlah jumlah uangnya, tapi alasannya. David Guerin, seorang Kristen, berkata dengan jelas, "Segala sesuatu adalah milik Allah, saya hanya pengelolanya." Kata-katanya, dan lebih penting lagi, teladannya, menjadi gambar model dari sebuah perjumpaan antara Yesus dan seorang kaya yang kita temukan dalam Injil hari ini, dalam kitab Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dan bertanya dengan tulus, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus pertama-tama menjawab dengan menunjuk pada perintah-perintah Allah. Pada dasarnya berkata, agar ia hidup bermoral, tidak berbuat dosa berat, dan menaati hukum Tuhan. Pemuda itu menjawab, "Semua itu sudah kujalani. Apalagi yang masih kurang?" Saat itulah Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan dan sangat menantang. "Jika engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Lalu datanglah, ikutlah aku." Namun kisah itu berakhir dengan sedih. Karena ketika si pemuda mendengar hal itu, ia pergi dengan sedih, sebab ia mempunyai banyak harta. Kisah ini bukan semata-mata tentang kekayaan, melainkan tentang hati. Yesus tidak pernah mengecam pemuda itu. Tuhan kita hanya mengungkapkan apa yang menahannya dari sesuatu yang lebih besar. Yang awalnya percakapan tentang masuk surga, berubah menjadi undangan menuju kesempurnaan. Itulah inti Injil. Penting untuk memahami itu. Yesus pertama-tama menawarkan jalan dasar menuju keselamatan. Iman, hidup bermoral, dan menaati perintah Allah. Tapi bagian kedua, undangan untuk menjual dan mengikutinya, adalah tentang kekudusan. Tentang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, tapi karena memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ia menginginkan pemuda itu hanya melakukan hal yang adil, cukup dia menginginkan seluruh hatinya. Injil hari ini menantang kita dengan pertanyaan ini. Apakah kita puas hanya melakukan yang minimum? Atau kita berusaha mengejar kepenuhan dari apa yang Allah kehendaki untuk kita? Memang, gagasan tentang kesempurnaan terasa berat, mudah sekali untuk berpikir. Saya kan hanya manusia biasa, tetapi sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah,
Kita tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja. Kita dipanggil menuju kekudusan. Dan meskipun kita sering jatuh, Allah terus mengundang kita untuk maju mendekat kepadanya. Tanpa menahan apapun. Bagi kebanyakan kita, panggilan untuk menjual segalanya tidaklah literal. Tetapi undangan untuk melepaskan keterikatan adalah universal. Melepaskan keterikatan bukan berarti membuang segalanya, tetapi memegang semua dengan longgar. Dengan hati yang berlabuh hanya pada Allah. Dengan begitu kita bebas menggunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan-Nya. Dan bila suatu saat diminta untuk menyerahkannya, kita melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudari, hati yang tidak terikat pada hal-hal duniawi, memberi ruang bagi kekayaan ilahi. Ketika Allah menjadi segalanya bagi kita, kita tidak kekurangan apapun. Keputusan David Cain patut dikagumi, bukan hanya karena kemurahan hatinya, tetapi karena mencerminkan kepercayaan yang mendalam. Ia sadar bahwa identitas dan rasa amannya bukan berasal dari kekayaan, melainkan dari kesetiaannya sebagai pengelola atas apa yang sesungguhnya milik Allah. Dunia kita sangat membutuhkan lebih banyak orang seperti itu. Orang yang tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi mengikutinya dengan radikal. Dengan sukacita, tanpa ragu. Orang yang tidak hanya puas bertahan dalam iman, tetapi berkata, Tuhan, aku ingin memberikan segalanya untuk-Mu. Maka dalam doa kita hari ini, biarlah undangan yang Yesus berikan kepada pemuda kaya itu bergema dalam jiwa kita. Janganlah pergi dengan sedih. Melangkahlah maju dengan iman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi hari Senin depan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan. Kami bersyukur atas kasih dan bimbingan-Mu yang tiada henti. Engkau mengundang pemuda kaya untuk hidup dalam kasih yang sempurna. Undangan yang sama Engkau berikan juga kepada kami. Karuniakanlah rahmat agar kami mampu melepaskan segala hal duniawi yang menahan kami. Sehingga tujuan hati kami yang sejati hanyalah Engkau dan kehendak-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, iman Katolik kita. Couples for Christ.